Salam sejahtera dan shalom, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan membuka lembaran suci ini, mari kita berdoa meminta kuasa dari surga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan ketika kami akan membaca dari kitab suci, merenungkan dan mempelajarinya. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menaungi hati dan kepikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman ini dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, terima kasih banyak, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Tetapi pada awal dari renungan kita pada saat ini, mari kita baca pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, firman Tuhan mengatakan seperti begini. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya. Dan seluruh orang Israel mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita memikirkan kehidupan Daud, mungkin ada dua peristiwa utama yang muncul di benak kita. Itu bisa saja kemenangan Daud atas Goliat, dan itu bisa saja kejatuhan Daud atas Betsheba. Kedua peristiwa ini merupakan momen penting dalam kehidupan Daud. Bagian yang pertama, Daud menunjukkan kerendahan hatinya dan dia dapat memenangkan pertarungan melawan raksasa. Tetapi bagian yang kedua ini kita melihat Daud menunjukkan kemanusiaannya. Yang pertama, Daud membuktikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Tetapi bagian yang kedua atau cerita yang kedua ini, Daud membuktikan bahwa dia adalah manusia daging. Saudara, saat Daud bertemu dengan Goliat, kita dapat menyaksikan kemenangan terbesarnya. Tetapi saat Daud bertemu dengan Betsheba, kita terpaksa menyaksikan kekalahan terbesarnya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus, hingga saat ini atau hingga cerita di dalam pasal 11 ini, Daud belum pernah kalah di dalam pertempuran. Setiap kali dia melangkah ke medan pertempuran, dia selalu memenangkan pertempuran dan selalu keluar sebagai pemenang dari medan pertempuran. Tetapi ketika Daud memasuki arena pertempuran di dalam hatinya sendiri, dia dikalahkan oleh musuh yang jauh lebih kuat daripada Goliat. Hari ini kita akan melihat momen menyakitkan dalam kehidupan Daud. Kita akan melihat kekalahan seorang hamba Tuhan yang gagah perkasa. Dan mari kita selidiki dosa Daud sehingga kita bisa terhindar dari jebakan yang dia alami. Kita ingin tahu kalau bukan karena kita lebih baik daripada Daud, tetapi bisa jadi saat ini kita sementara membicarakan pergumulan kita sendiri yang sementara kita hadapi pergumulan yang sama yang dirasakan oleh Daud di dalam pasal 11 ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahukah saudara, bukan raksasa seperti penyakit, bukan raksasa seperti penderitaan, kesedihan, kemiskinan,
kesakitan, atau mungkin musuh-musuh yang lain yang dapat memberi kita masalah terbesar dalam kehidupan kita. Tetapi musuh yang dapat menyebabkan masalah paling besar bagi kita ternyata berdiam di dalam hati kita sendiri pada saat ini. Ada banyak orang takut. Mereka takut akan raksasa kehidupan, takut dengan masalah kesehatan, kematian, krisis keuangan yang membuat mereka gemetar dan ketakutan. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa musuh yang sebenarnya, yang kita bawa sehari-hari ini di dalam kehidupan kita yang perlu kita takuti. Raksasa itu ada di dalam diri kita sendiri. Raksasa yang mengalahkan Daud adalah raksasa yang juga ingin membunuh saya dan saudara pada hari ini. Di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama, Alkitab mengatakan, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, jika kita benar-benar ingin memahami sifat raksasa yang bersemayam di dalam hati Daud, maka kita perlu melihat ke belakang, yaitu cerita yang dituliskan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-5, ayat 12 dan 13. Di dalam ayat-ayat ini, kita diberitahu bahwa Tuhan telah memberkati Daud dan mendirikan kerajaan Daud. Tetapi kita juga diberitahukan informasi yang menyedihkan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-13, Alkitab mengatakan bahwa Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Apa yang salah dengan ini? Daud adalah raja yang perkasa. Dia tidak terkalahkan di medan pertempuran dan dia telah memperluas daerah atau area kerajaannya. Dia telah membangun pasukan yang besar dan menempatkan orang-orang yang tepat di semua posisi yang penting. Dia telah memimpin kerajaan ini dalam pertumbuhan secara militer, finansial, dan juga spiritual. Tentunya tak seorang pun akan peduli jika Daud menuruti nafsunya terhadap wanita dengan mengambil banyak istri dan juga selir. Tetapi Tuhan peduli. Apa yang Daud lakukan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 17, di sana ada 3 larangan terhadap seorang raja. Yang pertama, raja tidak boleh mengumpulkan kuda. Yang kedua, raja tidak boleh mengumpulkan istri. Dan yang ketiga, raja tidak boleh mengumpulkan emas dan perak. Dan kita melihat kehidupan Daud. Daud menaati perintah Tuhan mengenai nomor yang 1 dan nomor yang ketiga. Daud telah melumpuhkan kuda-kuda yang dibawa di dalam pertempuran. Kita bisa baca itu di dalam 2 Samuel pasal 8 ayat 4. Daud juga telah mempersembahkan emas, perak yang diambil sebagai rampasan perang kepada Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam 2 Samuel 8 ayat 7 sampai 12. Tetapi di sini Daud mengabaikan apa yang Tuhan katakan tentang mengumpulkan istri. Daud memiliki raksasa di dalam dirinya. Dan siapakah raksasa itu? Raksasa itu adalah keinginan hatinya. Itu adalah nafsunya. Daud memiliki hasrat seksual yang kuat. Dan dia berusaha untuk memuaskan hasratnya dengan mengumpulkan wanita-wanita di istananya. Tetapi Daud, seperti banyak orang lainnya, menemukan bahwa banyak pasangan seksual ternyata tidak dapat memuaskan hasrat seksual. Justru mereka hanya meningkatkannya. Mungkin kita sama seperti Daud. Kita mempunyai masalah yang sama seperti Daud, yaitu keinginan hati. Mungkin bagi Daud itu adalah nafsu, tetapi bagaimana dengan kita?
Apakah kita sering menuruti keinginan hati kita? Menuruti apa yang kita mau lakukan? Saudaraku, kita mungkin tidak melawannya, tetapi kita tahu siapa lawan kita ini. Lantas, bagaimana cara kita melawan raksasa ini? Apa musuh kita ini? Seperti apa rupanya? Apa kekuatannya? Dan apa kelemahannya? Oleh karena itu, saudara, ada baiknya kita mengidentifikasi identitas raksasa kita. Dalam diri saya raksasa itu seperti apa? Dalam diri saudara raksasa itu seperti apa? Ketika kita mengakui keberadaannya, itu adalah langkah yang pertama untuk melihat kekalahannya. Kalau begitu muncul pertanyaan, dari mana datangnya nafsu atau keinginan daging ini? Bagaimana raksasa ini dapat mengalahkan Daud yang adalah seorang yang dekat atau berkenan di hati Tuhan? Ada beberapa faktor yang kita bisa simpulkan dari cerita ini. Faktor yang pertama adalah mengabaikan tugas. Sebagai raja, Daud seharusnya memimpin pasukannya berperang dan tidak tinggal di rumah saat yang lainnya berusaha di dalam peperangan dan sementara sekarat. Ini adalah faktor yang pertama kenapa sampai Daud kalah melawan musuh yang ada di dalam dirinya. Faktor yang pertama ini sangat menentukan ketika kita mengabaikan tugas-tugas kita. Kita sementara membiarkan musuh itu memulaikan tugasnya untuk menguasai kehidupan kita. Faktor yang kedua adalah waktu menganggur. Daud berada di tempat tidur. Ayat ini mengatakan dia berbaring. Ketika seharusnya dia berada dalam medan pertempuran. Terlalu banyak waktu luang memberikan waktu bagi pikiran untuk berkelana ke area yang tidak seharusnya. Yang ketiga adalah kesuksesan. Daud menikmati kesuksesan, kemenangan mutlak atas semua musuh Israel, dan kesuksesan ini adalah hal yang memabukkan dia. Sukses membuat manusia merasa hebat. Sukses membuat manusia merasa dapat menaklukkan orang lain. Dan sukses kadang-kadang membuat manusia berpikir bahwa dia tidak memiliki atau tidak memerlukan bantuan dari orang lain. Poin yang ketiga atau fakta yang ketiga, kenapa sampai Daud bisa kalah saat itu? Oleh karena terjadi kesombongan. Daud tahu bahwa Tuhan menyertai dia. 2 Samuel pasal 5 ayat 12 mengatakan, lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Saudara, Daud mungkin membiarkan pengetahuan itu masuk ke dalam kepalanya. Dia mungkin telah melupakan kebenaran bahwa Tuhanlah yang berjalan bersama dengan mereka, yang memberikan kemenangan kepada mereka. Saudaraku, ketika orang sedang melewati masa-masa sulit, mereka menjadi sangat bergantung kepada Tuhan. Tidak ada ruang untuk kesombongan ketika bergantung pada Tuhan untuk semua yang dibutuhkan. Tetapi ketika kesuksesan datang, ketika impian menjadi kenyataan, ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, mudah bagi kita untuk menjadi sombong. Daud mulai percaya pada dirinya. Dia percaya bahwa dia adalah segalanya yang dikatakan oleh orang. Dia menyukai ketenarannya dan itu kemudian menjadi kejatuhannya. Kemudian hal yang keenam atau hal yang terakhir atau hal yang kelima, kenapa sampai Daud dapat dikalahkan adalah karena dia mengabaikan hal-hal rohani dalam kehidupannya. Di dalam cerita ini tidak secara jelas dituliskan, tetapi kita tidak bisa berspekulasi. Walaupun tidak dituliskan di dalam Alkitab, tetapi ada indikasi jika Daud yang selama ini dia tidak turut di dalam pekerjaan peperangan, dia hanya tinggal di dalam rumahnya dan mengabaikan tugasnya. Ada indikasi bahwa dia sementara mengabaikan kesehatan rohaninya. Orang-orang yang tetap dekat dengan Tuhan
melalui doa, membaca Alkitab, merenungkannya, dan tidak lalai dalam pekerjaan, mereka tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh Daud. Saudara, mungkin ada penyebab lain. Tetapi apa yang perlu kita pahami di sini adalah musuh itu ada di dalam Daud. Itu adalah musuh yang sangat besar. Dan apabila musuh ini dibiarkan berkembang, maka musuh ini tidak dapat dikalahkan. Daud bisa mencegah apa yang terjadi jika dia mengambil langkah yang tepat. Tetapi di sini kita melihat bahwa Daud membiarkan musuh itu mengalir di dalam dirinya. Mari kita tidak terlalu menghakimi Daud pada saat ini. Ada kalanya kita semua bersalah karena kita memberi makan raksasa kita sampai mereka menjadi begitu kuat hingga membuat kita kewalahan. Ketika kita melihat diri kita sendiri jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti Daud, kita perlu tahu bahwa raksasa kita akan lepas kendali. Suatu saat raksasa itu akan mengendalikan kita. Dan ketika kita tidak dapat mengendalikan dia, dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan kita. Raksasa Daud dan juga raksasa-raksasa yang kita hadapi, saya hadapi, saudara hadapi, biasanya tidak datang dari luar, tetapi mereka ada di dalam diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 13 dan 14 mengatakan apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan kata-kata ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan hati. Saudara-saudara, oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu meminta kekuatan dari surga. Untuk selalu berperang agar kita dapat berperang melawan musuh yang selalu mengintai dan siap menguasai hati kita. 2 Samuel pasal 11 ayat 2 dan 3 selanjutnya ayat ini mengatakan, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto rumah, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Saudara, ayat ini memberikan konteks apa yang terjadi pada saat itu. Daud sementara berbaring di tempat tidurnya. Dan ketika dia memutuskan untuk berjalan-jalan di atas atap, kemudian Daud melihat seorang wanita yang sementara mandi. Alkitab mengatakan penampilan fisiknya. Alkitab mengatakan bahwa wanita itu sangat elok, sangat indah untuk dipandang. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan tanpa keraguan bahwa Batsheba adalah wanita yang cantik dan sempurna pada pemandangan Daud. Dan ketika Daud melihatnya, raksasa nafsu yang bersemayam di dalam hatinya meraung-raung dan siap untuk memangsa Daud. Saat itu, yang ada dalam pikiran Daud hanyalah Batsheba. Dia ingin tahu siapa Batsheba. Daud ingin tahu segala sesuatu tentang Batsheba. Tidak diragukan lagi. Pikiran Daud dipenuhi dengan fantasi tentang bagaimana caranya untuk bersama-sama dengan Batsheba secara fisik. Musuh itu telah menjerat pikirannya, sehingga Daud melupakan siapa dirinya. Siapa yang dia layani, bagaimana dia seharusnya hidup, dan raksasa itu telah menguasai pikiran Daud. Alkitab menjelaskan, jika dia melihatnya, dia menginginkannya, dan dia mengambilnya. Dan beginilah cara dosa bekerja.
Yakobus 1 ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iblis tidak pernah berubah, dan sifat dosa juga tidak pernah berubah. Oleh karena itu, cara untuk mengalahkan raksasa ini, mencegahnya adalah dengan membentengi pikiran kita dengan baik. Saudara-saudara, 2 Korintus pasal 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Penting bagi kita untuk mematahkan setiap kubu, untuk mematahkan setiap keangkuhan, untuk melawan semua pikiran agar takluk kepada Kristus. Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran kita harus tetap dijaga dengan baik. Jika kita tidak menjaganya, maka raksasa itu akan menjerat hati kita dan menuntun tubuh kita ke dalam pemberontakan dan dosa. Ketika Daud bertanya tentang Batsyeba, ia diberitahu bahwa Batsyeba adalah istri seorang prajurit yang setia. Dia adalah cucu dari penasehat raja. Informasi ini seharusnya menyebabkan Daud menghentikan tindakan yang dilakukannya. Tetapi sebaliknya, Daud melanjutkan keinginan hatinya. Daud telah menjadi raja Israel selama 20 tahun. Dia adalah abdi Tuhan. Dia adalah seorang pejuang. Dia adalah seorang perkasa, raja yang perkasa. Tetapi saat ini, dia mengungkapkan kebenaran bahwa dia tidak berdaya. Dia membawa Batsyeba ke tempat tidurnya. Dia berzina dengan istri orang lain. Dia tidak menghormati Batsyeba. Dia tidak menghormati Uria. Dia juga tidak menghormati keluarganya. Tidak menghormati istrinya. Tidak menghormati anak-anaknya. Tetapi yang terpenting, Daud tidak menghormati Tuhan. Daud telah melupakan hubungannya dengan Tuhan. Keinginan hatinya sangat besar dan itu telah membutakan matanya. Dia hidup seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Dan musuh ini, nafsu ini berdiri begitu tinggi di hadapan hati Daud sehingga Daud terhalang untuk memandang wajah Tuhan. Daud dan Batsyeba menikmati perselingkuhan, tetapi pada akhirnya Daud akan membayar kesenangannya dengan penderitaan seumur hidupnya. Masalah yang dialami Daud dan musuhnya di dalam hatinya tidak beda jauh dengan masalah yang kita semua hadapi. Kita sering berhadapan dengan raksasa seperti ini. Kita sering mengiyakan, menyetujui keinginan hati kita untuk menguasai pikiran kita. Mungkin pada kasus Daud, Batsyeba itu adalah tujuannya. Mungkin kita berbeda. Kita memiliki banyak masalah, keinginan hati kita untuk mendapatkan hal ini, untuk mendapatkan hal itu, untuk berbuat demikian, untuk berbuat dan lain sebagainya. Saudara, musuh ini dapat mengaburkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan kalau itu mulai terjadi, penting bagi kita untuk sadar. Musuh ini membuat kita kalah. Dia akan membuat kita hancur berantakan. Bukan saja diri kita yang berantakan, tetapi juga keluarga kita berantakan. Pasangan kita akan melihat akibatnya. Anak-anak kita akan merasakan. Orang tua kita semuanya akan merasakan pengalaman pahit yang sama. Di dalam cerita ini Daud mencoba segala taktik. Dia membuat segala sesuatu yang mungkin dapat mengaburkan kejahatannya. Dia membuat supaya Uria tidur dengan Batsyeba. Tetapi Uria menolak. Ketika Uria tidak mau pulang ke rumah, Daud membuatnya mabuk pada malam berikutnya.
Daud menggunakan segala tipu daya untuk mencoba menutupi dosa yang sudah dia lakukan. Tetapi pada akhirnya, Daud membuat rencana untuk menyingkirkan Uria selama-lamanya. Daud menyusun rencana untuk membunuh Uria di medan pertempuran. Bahkan mengirim orang itu kembali ke peperangan dan membawa surat perintah kematiannya sendiri kepada Panglima Yoab. Dan Yoab melaksanakan perintah Daud. Dosa Daud semakin dalam ke dalam penjaranya dan semakin jauh daripada Tuhan. Beginilah cara dosa selalu bekerja. Dosa tidak pernah puas. Dosa akan selalu menuntut Anda, membawa Anda semakin dalam, semakin mempererat cengkramannya pada hati dan kehidupan kita. Setelah Uria meninggal, Daud mengambil Batsheba sebagai istrinya. Daud tidak menunjukkan penyesalan. Nampaknya hatinya keras dan dia telah kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Dosa telah menghancurkan hidupnya. Dan menarik untuk kita lihat di ayat 27. Mengatakan bahwa Daud mengirim dan menjemputnya. Saudara, sebelumnya juga dia pernah menjemput wanita lain karena dia mencintai wanita itu. Tetapi kali ini, Daud menjemput seorang wanita karena keinginan hatinya. Dia menjemput seorang wanita karena nafsunya. Dia menjemput seorang wanita karena dosanya. Setan tidak pernah menunjukkan kartunya. Dia tidak pernah memberitahu tentang cacing yang tersembunyi di dalam apelnya. Dia tidak pernah memberitahu tentang pemabuk bahwa minuman akan menghancurkan hidupnya dan keluarga. Dia tidak pernah memberitahu bahwa pesina, aktivitas seksual yang mereka lakukan dapat menyebabkan kesengsaraan dan kematian di masa yang akan datang. Dia tidak pernah mengatakan kebenaran tentang dosa. Dan bagian akhir dari pasal 11 ini dikatakan tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Bagian akhir dari pasal ini atau ayat ini tergantung di akhir pasal ini seperti palang kematian bagi kehidupan Daud. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, cerita ini tidak sampai di sini. Tuhan mengasihi setiap umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dia kasihi, yang saat ini hidup di dalam cengkraman dosa. Tuhan punya cara untuk menyadarkan mereka. Tuhan mau membebaskan mereka. Tuhan mau memenangkan mereka. Dan Tuhan mau mereka hidup di dalam kebebasan, di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan yang Tuhan telah janjikan. Di dalam pasal-pasal selanjutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan Daud dari cengkraman raksasa ini. Tetapi untuk saat ini di pasal 11, kita telah mempelajari bagaimana musuh besar ini telah menaklukkan Daud. Dan hal yang sama dapat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Musuh ini dapat mengalahkan kita. Kita tidak lebih besar daripada Daud. Kita juga rentan gagal seperti Daud. Jika kita tidak hati-hati, kita akan diremukkan dan kita akan dihancurkan. Tetapi ada kabar baik. Apapun yang saudara alami, saudara bisa menang di dalam pertempuran ini. Karena Tuhan dapat mengalahkan musuh ini. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita, kita mau membentengi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, maka kita pasti dapat mengalahkan musuh ini. Dan kita dapat menang bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Terima kasih telah mengingatkan kami bahwa ada musuh yang tinggal di dalam hati kami. Musuh ini dapat menghancurkan kami, membuat kami menderita. Oleh karena itu Tuhan bantu kami agar pikiran hati kami dikuasai oleh kuasa surga.
Biarlah semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, semua yang dapat membuat kami dekat dengan Tuhan. Itulah yang ada dan menguasai hati kami. Jangan biarkan keinginan daging kami yang menyelimuti mata kami, membutakan kami, sehingga kami tidak dapat memandang wajah Tuhan. Bantu kami agar kami dapat hidup fokus melihat Yesus, sampai pada akhirnya kami dapat memenangkan setiap pertandingan, setiap pertempuran rohani yang ada di atas dunia ini. Inilah doa kami Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan penebus dosa kami. Amin.